Shalom, selamat tahun baru. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, hati kami sungguh mengucap syukur. Hari ini begitu nyata kasih-Mu. Tuhan mengasihi kami, Tuhan memberkati kami. Di tahun yang lalu Tuhan, nyata pertolongan-Mu, nyata kuasa-Mu di dalam hidup kami, menjagai kami, memelihara hidup kami. Bahkan hari ini Tuhan, di tahun yang baru ini, sungguh luar biasa Tuhan. Engkau masih berkenan untuk mengasihi kami. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau mengurapi kami semuanya tanpa terkecuali. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, bahkan semua jemaat-Mu Tuhan saat ini. Biar dilihat Tuhan, firman-Mu boleh mendapatkan tanah yang baik di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat janji Tuhan di tahun yang baru ini. Terpuji-pujilah Engkau dari surga. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Iya, di tahun yang baru ini kita bisa melihat banyak hal yang kita alami, banyak persoalan yang kita alami, bukan cuma kita, seluruh dunia. Ya, kita melihat manusia begitu menderita, begitu banyak kematian yang tidak terduga. Ya, kita sendiri mungkin khawatir. Saya sendiri banyak teman-teman yang sudah mendahului. Ya, ironisnya kita tidak bisa mengunjungi atau melayat. Ya, tapi ini keadaan saat ini. Dan yang kita lihat lagi bahwa saat ini banyak kita bersekutu di kaki Tuhan, sehingga semakin hari di dalam pergumulan kita bisa tetap bisa kuat di dalam Tuhan. Dan saat ini kita di tahun yang baru ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya baca untuk kita Yosua pasal pertama ayat yang ke-1 dan yang kedua. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Dikatakan bahwa seberangilah sungai ini menuju negeri yang baru, negeri perjanjian. Dan saat ini kita baca tadi bahwa tidak ada yang tahu di negeri yang baru. Gak ada ya suatu jaminan. Namun firman Tuhan, aku menyertai. Hari-hari sebelumnya bangsa Israel banyak yang sudah meninggal di perjalanan karena tidak taat. Banyak penderitaan. Sehingga Tuhan mau yakinkan Yosua, nanti kalau baca dikatakan jangan takut. Karena banyak penderitaan, banyak penghalang-penghalang yang mereka alami sejak perjalanan keluar dari Mesir. Negeri yang baru, sama itu dengan tahun yang baru, kita tidak ada yang tahu. Tapi bagaimana supaya kita menerima janji Tuhan seperti tadi? Ya, nanti kalau baca ayat berikutnya, semua yang diinjak oleh kakimu akan menjadi milik pusakamu. Ada janji Tuhan bagi kita. Walaupun kita tidak tahu memprediksi apakah bencana ini, pandemi ini, seperti ini terus, tidak tahu. Namun janji Tuhan bagi kita orang yang percaya kepada Dia, ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana kita supaya bisa meraih janji Tuhan itu? Bagaimana kita bisa menggapai janji Tuhan itu? Yang pertama, perlu semangat yang baru. New spirit. Ya. Semangat yang baru itu adalah gairah yang membuat kita mampu boleh berjalan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Semangat yang baru itu membuat kita mampu untuk melihat jalan-jalannya Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Perlu semangat yang baru. Mungkin tahun-tahun lalu, berapa tahun yang lalu kita melihat gitu ya. Mungkin kita punya rencana dan rencana yang lain, ternyata semua gagal. Saya memberitahu kita, perlu semangat yang baru. Janji Tuhan itu belum kita capai karena mungkin tertunda. Mungkin kau berkata, aku sudah bosan menanti dan menanti. Banyak janji Tuhan yang tidak saya tergenapi dalam kehidupanku. Sebentar dulu. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah berdusta. Dia akan menggenapi janjinya. Satu cerita, seorang calon pengantin, sebelum mereka menentukan hari pernikahannya, mereka begitu bergairah
Waduh, kapan ini? Contohnya dianggaplah tanggal 31 Januari tahun berikutnya, setahun dari sekarang. Udah dihitung-hitung itu calon pengantin ini sudah, waduh, kapan ini? Kapan 31 Desember? Kapan 31 Desember? Pengennya cepat. Namun kita perhatikan, selain pengennya cepat, tapi mereka bergairah untuk melakukan sesuatu, untuk tujuan supaya di hari nanti pernikahan mereka ada sesuatu yang surprise, ada sesuatu yang menggembirakan dalam kehidupan mereka. Memang proses. Seorang pasangan setelah mereka menikah, lama dikaruniakan Tuhan keturunan. Tapi setelah beberapa tahun, sang istri ini dikarunia Tuhan, dia mengandung. Begitu bergembiranya mereka, begitu bahagianya mereka, padahal baru tahun formasi mengandung. Hari demi hari kandungannya semakin besar, makin berat. Kalau ibu-ibu pasti paham. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan biasa. Tapi mulai 4 bulan, 5 bulan mulai terasa. Sampai mendekati hari hanya. Biasanya ibu yang mengandung seperti ini, gelisahnya nggak tahu. Pengen dimanja oleh suaminya, pengen dilayani oleh suaminya. Berat, bayangkan gitu ya. 9 bulan. Terus nggak boleh diletakkan gitu ya. Atau kalau kita sikat gigi, letakkan dulu sebentar, lepaskan gitu ya bebannya. Atau lagi mandi, lepaskan. Atau lagi kita tidur, lepaskan. Enggak. Si ibu ini, calon ibu ini, 9 bulan dia harus mengalami proses. Tapi kalau tanya ibu-ibu, kalau bapak ibu bertanya kepada seorang calon ibu, apakah kamu menyesal hamil? Enggak. Dia itu begitu bergairah. Kenapa? Karena dia menanti hari kelahiran bayinya ini. Ada semangat, walaupun capek, walaupun tersiksa kelihatannya. Tapi di situ kebahagiaan karena dia selalu bersemangat. Tahun 2022 ini, tahun yang baru ini, kelihatannya harus kita banyak bergumul, harus seperti ini dan harus seperti ini, harus seperti ini, dan tidak bisa tertinggal gitu ya. Tapi ingat, satu hari kelak visi itu, janji Tuhan itu akan tergenapi dalam kehidupanmu, asal engkau bersemangat bagi Tuhan. Saya seorang bapak, kalau saya janji sama anak saya sesuatu, tapi saya lihat anak saya itu kurang bergairah, kira-kira menurut saudara, bagaimana perasaan kita sebagai orang tua? Tapi waktu kita bilang, nanti bulan depan kita mau jalan-jalan contohnya. Tapi anak kita itu luar biasa. Wah, masih jauh waktunya, tapi dia bersemangat. Selalu diingatkan, Pak, jadi kita akan pergi bersemangat. Bagaimana perasaan kita sebagai seorang ayah, seorang bapak? Wah, kita lihat anak kita bersemangat. Pas semestinya kita akan penting secepat kita akan realisasikan janji kita. Itu yang pertama. Di tahun yang baru ini perlu kita semangat yang baru untuk menggapai cita-cita, untuk menggapai janji Tuhan di negeri yang baru ini, di tahun yang baru ini. Yang pertama tadi, semangat yang baru. Yang kedua, bagaimana supaya kita boleh menggapai, menerima janji Tuhan di tahun yang baru, di negeri yang baru ini? Yang kedua, perlu kita visi. Visi itu membuat kita tidak terombang-ambing. Visi itu membuat kita tidak lari ke sana, tidak lari ke sini. Seperti firman Tuhan kepada Yosua, jangan engkau ke kiri dan ke kanan, jalan terus. Artinya apa? Ada fokus, ada visi. Visi ini akan membuat kita kuat, mampu untuk bertahan. Kenapa? Karena Tuhan sudah perlihatkan apa yang kita harus lakukan. Kita berdoa di tahun 2022 ini, di tahun yang baru ini, kita perlu berdoa apa yang Tuhan yang perlu saya lakukan, pelayanan apa Tuhan yang saya lakukan, supaya saya ini bisa menerima janji Tuhan. Kita tahu waktu kita pun terima visi dari Tuhan, sasaran-sasaran yang kita lakukan. Jadi kita tidak asal tembak. Kita tahu di mana musuh itu. Kalau seorang tentara, ya, tidak asal nembak. Pasukan tempur itu nggak asal nembak. Habis pelurunya nanti, padahal nggak ada sasarannya. Tapi visi itu akan membuat kita terarah. Apa yang harus kita
lakukan, apa yang harus kita kerjakan, sasaran-sasaran apa yang harus kita lihat di dalam kehidupan kita. Visi itu membuat kita mampu untuk berjalan jauh. Visi itu membuat kita kuat untuk melakukan segala sesuatu. Kaleb dan Yosua, setelah mereka menerima visi dari Tuhan, mereka kuat. Karena di depan sana ada janji Tuhan. Di depan sana ada negeri perjanjian. Negeri yang begitu indah, yang penuh madu dan susu. Janji Tuhan bagi kita. Bagaimana supaya kita ini bisa menerima janji Tuhan di tahun 2022, di tahun yang baru ini, di negeri yang baru ini, di musim yang baru ini? Kita perlu visi dari Tuhan. Tidak mudah, tapi jika ada visi itu, kita fokus. Kita fokus. Saya ingat waktu pasca ulang tahun Danau Toba, ada perenang, ya, ada perenang, mulai berenang. Yang lain semua udah pada dinaikkan ke kapal karena tidak mampu. Karena pada saat itu kabut. Semua mereka lelah. Karena apa? Karena tidak melihat sesuatu mana yang harus dituju. Tapi satu orang ini, dia tahu ada titik kecil. Ada titik kecil. Sejak dia mulai berenang, dia lihat titik kecil. Oh, di sana tujuan saya. Waktu ada kabut itu, titik itu masih semakin kecil memang. Tapi perhatikan, karena dia tahu ada titik kecil. Fokusnya dia, visinya dia terus berenang dan berenang. Dia mengerti seberapa jauh. Tapi kalau yang lain, karena tidak ada visi, kabur semuanya. Dia coba ke sana, akhirnya melelahkan kehidupannya. Sama dengan kehidupan kita. Berdoa di tahun yang baru ini, Tuhan berikan aku visi. Tuhan berikan aku kemampuan untuk boleh melihat janji Tuhan di tahun 2022 ini. Itu akan membuat kita tetap, walaupun kelihatannya tidak mungkin. Tapi orang yang punya visi pasti akan mampu menggapai janji Tuhan. Tahun luar biasa. Tahun ini luar biasa. Ada janji Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, perlu visi yang baru. Kalau selama ini banyak visi yang sudah tidak jelas lagi, minta kepada Tuhan, aku butuh visi yang baru. Tuhan, aku butuh visi yang baru supaya aku boleh menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya engkau akan mengalami kekuatan, engkau akan menerima kekuatan dari Tuhan, dan visi itu akan tergenapi dalam kehidupan di tahun yang baru ini. Ayo minta visi dari Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa menerima janji Tuhan di tahun yang baru ini? Selain semangat yang baru, ya, perlu visi yang baru, dan yang terakhir ini ada kaitannya semuanya. Semangat tanpa visi nggak ada artinya. Ini saling keterkaitan, ada kebergantungannya. Visi yang baru akan membuat kita, ya, semakin dekat. Yang ketiga, perlu pewahyuan yang baru. Umatku binasa karena tidak ada wahyu. Artinya, wahyu akan membuat kita bisa tahu kemana kita harus pergi. Perjalanan bangsa Israel, kalau tidak ada perintah dari Tuhan, dibilang jangan bergerak. Karena ada awan yang menuntun mereka. Ya, awan yang menuntun, tiang api waktu malam, tiang awan waktu siang. Ada tuntunan Tuhan. Di tahun yang baru ini perlu kita tuntunan Tuhan secara spesifik. Kita minta Tuhan, tuntun aku, berikan aku petunjuk. Itu mustahil ada kalau kita tidak mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan. Waktu kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan ingatkan, ke kiri, ke kanan. Walaupun itu tidak masuk akal. Tapi waktu kita taat, karena ada wahyu, kita akan mengalami janji-janji Tuhan. Ya. Saya ingat Daud, waktu dia berperang, dia konfirmasi sama Tuhan lagi, Tuhan, apakah kami harus maju? Tuhan bilang, tidak. Tapi buat lingkaran. Nah, ini strategi. Nggak asal nonong gitu ya. Nggak asal maju. Tapi dia minta petunjuk. Dia minta wahyu dari Tuhan. Berikutnya,
Tuhan, apakah kami harus maju? Tuhan bilang, maju. Karena aku sudah menyerahkan bangsa ini kepadamu. Perlu wahyu. Kalau tidak, nanti akan menjadi capek sendiri. Tuhan, apa yang harus lakukan? Di tahun yang baru ini, pasti Tuhan akan menjawab. Karena itu untuk kemuliaan Tuhan. Lihat, waktu Saul, karena dia takut. Dia takut menghadapi musuh. Dia coba melakukan apa yang bukan tugasnya. Alkitab mencatat bahwa Saul itu tidak taat. Tidak mau dengar-dengaran. Kenapa? Karena takut. Walaupun kelihatannya sepele. Kita minta petunjuk dari Tuhan. Tuhan, apa yang harus lakukan? Tuhan, apa yang harus saya lakukan supaya aku boleh menyenangkan hati Tuhan? Perlu visi yang baru. Perlu semangat yang baru. Dan ada hubungannya dengan visi yang baru. Dan yang terakhir ini, perlu wahyu. Petunjuk dari Tuhan. Karena semangat itu membutuhkan visi. Visi itu membutuhkan wahyu. Sehingga nanti kalau visi itu nanti bisa menjadi seperti ambisi. Pasal jangan-jangan salah-salah gitu ya. Tapi kalau ada firman Tuhan, kita konfirmasi dengan Tuhan. Tuhan, seperti Daud, apakah saya harus menyerang bangsa ini? Sampai Tuhan bilang, tunggu, buat lingkaran. Nah, ini strategi. Kalau strategi dari Tuhan itu sangat jitu dan tidak pernah meleset. Kita ini terbatas. Bagaimana supaya wahyu yang baru kita miliki? Kita bangun persekutuan kita, misbah doa kita setiap hari kepada Tuhan. Ingat, kekuatan kita terbatas. Karena kita ini dari tanah. Tapi jika roh Allah ada bekerja di dalam kehidupan kita, kita akan menyaksikan perkara-perkara yang mustahil. Perkara-perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Di dalam keluarga kita. Di dalam pekerjaan kita. Dalam pelayanan kita sekalipun. Saya alami 2 tahun akibat pandemi ini. Gak punya apa-apa. Tapi Tuhanku luar biasa. Pernah hampir mau melakukan pemikiran sendiri. Mau minjem Tapi Tuhan bilang, diam. Kamu diam. Akhirnya lahirlah lagu-lagu yang baru. Saat ini 10 ciptaan lagu dalam belum ada setahun. Saya rasakan begitu. Apa yang saya dapat dari Tuhan dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam doa. Ada lagu-lagu yang baru. Dan itu ada di YouTube. Saya percaya. Jikalau ada visi, jikalau ada semangat, ada visi, ada wahyu dari Tuhan. Di tahun yang baru ini, janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Terima kasih, tulis memberkati kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman. Kuatkan kami, mampukan kami. Sehingga kami boleh ada bersama-sama dengan Engkau di negeri yang baru. Di tanah perjanjian ini Tuhan. Untuk menikmati segala janji-janji Tuhan. Di tahun yang baru ini Tuhan. Kami akan melihat perkara-perkara yang besar terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang sudah berkarya, Engkau sudah yang berfirman, meteraikan itu dalam hati kami. Terpuji-pujilah Engkau dari surga di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.